Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Saya Trisha Putri dari kelas AKP 7B akan mempresentasikan tentang resiko bisnis yang menjadi bagian dari pelajaran audit internal. Selanjutnya, mengapa manusia melakukan fraud? Menurut penelitian Donald E. Creasy, seorang penolok Amerika, sosiolog, dan kriminolog, Creasy mewawancarai 113 terpidana pelaku fraud dan menamakan pelaku fraud sebagai trust violators atau pelanggar kepercayaan. Creasy merangkum alasan mereka sebagai trust violators dalam 3 alasan. Yang pertama, pressure atau tekanan karena ketidakberdayaan dalam soal keuangan. Yang kedua, perceived opportunity atau peluang untuk melakukan fraud. Yang ketiga, rationalization atau pembenaran akan perilaku fraud. Sedangkan menurut David dan Dana Hermanson, terdapat 4 alasan seseorang melakukan fraud, yaitu yang pertama pressure atau tekanan, yang kedua perceived opportunity atau peluang, yang ketiga rationalization atau pembenaran, dan yang keempat adalah capability atau kemampuan, yaitu kemampuan seseorang untuk melihat celah atau peluang dalam melakukan fraud untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, risiko fraud. Semua organisasi mempunyai risiko ancaman fraud. Pelanggaran fraud dapat meruntuhkan seluruh organisasi dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia. Pemberitaan mengenai perilaku fraud berdampak negatif terhadap reputasi atau citra bagi pelakunya. Fraud, waste, dan abuse. Fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk memutarbalikkan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan. Dan abuse adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau tidak tepat guna atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Terdapat beberapa prinsip utama untuk secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani risiko fraud. Yang pertama, prinsipal 1. Sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsipal 2. Paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsipal 3. Teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung resiko-resiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsipal 4. Teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah resiko yang sudah terjadi. Adapun prinsipal 5. Proses pelaporan seharusnya ada untuk menampungkan masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi dan pendekatan yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Selanjutnya, tata kelola risiko fraud. Proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Tata kelola korporasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dan peran program manajemen risiko fraud. Adapun hal-hal yang seharusnya dicantumkan dalam program manajemen risiko fraud yaitu yang pertama, peran dan tanggung jawab, yang kedua, komitmen, yang ketiga, kesadaran mengenai fraud, yang keempat, proses penegasan, yang kelima, pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan, yang ketujuh, penilaian mengenai risiko fraud, yang ke-8, prosedur penelaporan dan perlindungan, yang ke-9 proses investigasi, yang ke-10 tindakan perbaikan, yang ke-11 asuransi mutu, dan yang ke-12 adalah pemantauan terus-menerus. Selanjutnya, penilaian risiko fraud. Adapun sumber-sumber internal untuk identifikasi risiko fraud yaitu yang pertama, wawancara dan tukar pikiran dengan karyawan yang mewakili setiap kegiatan dalam organisasi. Yang kedua, menelaah keluhan atau masukan dari whistleblower. Yang ketiga, prosedur-prosedur analytical. Dan adapun
Identifikasi resiko fraud dapat berupa pengumpulan informasi eksternal, berupa yang pertama lembaga-lembaga pengatur, yang kedua sumber-sumber profesi tertentu, yang ketiga kelompok-kelompok yang menyiapkan petunjuk-petunjuk, dan yang keempat adalah organisasi-organisasi profesi. Proses identifikasi risiko fraud yang efektif meliputi penilaian terhadap apa saja ganjaran yang diharapkan pelaku, tekanan hidup atau tekanan atasan yang mendorong pelaku, dan peluang-peluang yang ada, misalnya sistem pengendalian yang lemah atau atasan yang memberi contoh. Singkatnya, insentif, pressure, dan opportunity yang mendorong seseorang melakukan fraud. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud merupakan hal yang berkaitan namun berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud merupakan memusatkan kegiatan dan teknik-teknik secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Investigasi dan tindakan perbaikan. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten, dan rahasia menangani. Yang pertama, penelaahan atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Yang ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan atau tuduhan kemungkinan terlibat fraud. Selanjutnya, tersedia gambar anti-fraud strategi. Gambar ini menunjukkan lingkaran di luar baling-baling yang merupakan lingkungan untuk berfungsinya baling-baling, yang merupakan langkah-langkah dalam anti-fraud strategi atau strategi melawan fraud. Lingkungan ini terdiri atas legislation, risk management, dan corporate governance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Trisha Putri. Saya mohon maaf apabila adanya kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.